US dollar udah nggak laku lagi. Simak video ini sampai habis biar tahu. Sudah banyak negara mulai dari Brazil hingga negara-negara di ASEAN yang menyuarakan untuk melakukan perdagangan dengan mata uang mereka sendiri dan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan US dollar. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, bahkan menyarankan untuk mendirikan Dana Moneter Asia. Meskipun USD di cadangan devisa Bank Sentral turun lebih dari 70% pada tahun 1999, tapi data dari IMF menunjukkan kalau USD tetap mendominasi cadangan devisa global. Sudah menjadi rahasia umum kalau dalam beberapa dekade terakhir ini perdagangan global di bawah kendali US dollar. Bukan hanya karena Amerika adalah negara superpower, tetapi hampir semua komoditas yang diperdagangkan itu menggunakan USD. Tapi setelah The Fed mulai menaikkan suku bunga secara agresif dengan maksud untuk menekan inflasi di US itu sendiri, banyak bank sentral lainnya di seluruh dunia akhirnya juga ikut menaikkan suku bunga, dengan tujuan untuk menghindari larinya aliran uang keluar dan menghindari depresiasi tajam terhadap mata uang mereka sendiri. USD menyumbang 58,38% dari cadangan devisa global pada kuartal keempat tahun lalu. Sementara Euro berada di posisi kedua dengan persentase 20,48%. Sedangkan Yuan hanya menyumbang sebanyak 2,69% di periode yang sama, menurut data dari Currency Composition of Foreign Exchange Reserves (IMF). Tiongkok sendiri adalah salah satu yang paling aktif tentang tren de-dolarisasi ini, mengingat posisinya yang sangat dominan dalam perdagangan global saat ini dan sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia. Itu artinya Tiongkok saat ini memiliki power dan lebih berpengaruh pada ekonomi dan perdagangan global. Menurut perhitungan dari CNBC berdasarkan data dari IMF tentang perdagangan global pada 2022, Tiongkok adalah negara dengan hubungan perdagangan terbanyak bagi 61 negara, baik impor maupun ekspor. Sementara Amerika hanya 30 negara saja. Pada awal April 2023 lalu, media di India menyampaikan secara gamblang bahwa Kemenlu telah mengumumkan India dan Malaysia mulai melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah India. Selain itu, masalah geopolitik dan dinamika ekonomi juga membuat tren de-dolarisasi ini semakin cepat berkembang. Mark Tinker dari Toskavan Hong Kong mengatakan kepada CNBC, faktor yang mempercepat tren de-dolarisasi ini adalah akibat dari keputusan US untuk membekukan cadangan dolar Rusia setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 lalu. Akhirnya mau nggak mau Rusia harus cari alternatif dengan menggunakan mata uang lain dan meningkatkan cadangan emasnya. Tinker juga menambahkan kalau benefit lainnya dari negara-negara yang tidak menggunakan dolar pada saat melakukan transaksi perdagangan bilateral adalah membuat nilai tukar mata uang mereka mengalami kenaikan. Menurut Bloomberg, Yuan adalah mata uang paling banyak yang saat ini digunakan oleh Rusia untuk menggantikan USD. Selain itu, IMF juga memprediksi bahwa tahun ini Asia dapat menyumbang lebih dari 70% pertumbuhan global. Bahkan para pengekspor minyak besar di Timur Tengah juga dikabarkan udah memberi sinyal kalau mereka open untuk melakukan transaksi perdagangan pakai mata uang selain USD. Menurut Cedric Sehab, Global Head of Country Risk, mengatakan kepada CNBC, untuk menggulingkan hegemoni dolar membutuhkan waktu yang lama. Melihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal itu. Di antaranya euro soal kebijakan fiskal dan moneter dari Uni Eropa itu sendiri, yen Jepang mengenai beban hutang yang tinggi, dan juga yuan yang persentasenya masih sangat kecil kalau dilihat dari total keseluruhan cadangan negara. Selama USD masih mendominasi, sulit untuk mengatakan kalau USD akan tergantikan dalam waktu 3-5 tahun ke depan. Kecuali ada mata uang dan sistem ekonomi lainnya yang mampu menggantikan peran USD dalam skala internasional, kata Chia dari NatWest. Well, patut ditunggu. Apakah US dollar dan Amerika masih begitu perkasa dalam beberapa tahun ke depan? Atau Tiongkok dengan yuannya yang nanti akan menggantikan dominasi dari negara adidaya tersebut?